Jumpa lagi di channel YouTube ini. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai siklus air. Teman-teman pasti masih ingat, air merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan makhluk hidup, termasuk bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia contohnya adalah untuk minum, untuk mandi, dan untuk mencuci tangan. Jika bagi hewan, air bermanfaat untuk minum dan bagi sebagian hewan dijadikan sebagai habitat atau tempat tinggalnya. Nah, jika bagi tumbuhan, air bermanfaat untuk pertumbuhan tumbuhan dan membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tapi, pernahkah terpikir olehmu, mengapa ya air tidak habis meskipun kita gunakan sehari-hari secara terus-menerus? Benar sekali, hal ini terjadi karena adanya siklus air. Apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah perputaran sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Air akan mengalami perubahan wujud berupa benda cair, padat, maupun gas. Berikut merupakan gambar siklus air. Teman-teman bisa melihat ada beberapa tahap pada siklus air ini, yaitu ada penguapan, pengendapan, pengembunan, presipitasi, dan akhirnya penyerapan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas bersama-sama yuk. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan, Sang Pencipta alam. Mengapa ya air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada beberapa proses, diantaranya penguapan, pengendapan, pengembunan, presipitasi, dan infiltrasi. Siklus air dari evaporasi, yakni air yang ada di permukaan seperti air laut, sungai, dan danau, menguap akibat panas dari sinar matahari. Selain itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara melalui stomata. Peristiwa ini disebut dengan transpirasi. Selanjutnya, uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau mencapai titik jenuh. Proses ini disebut dengan pengendapan. Nah, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau kembali ke perairan seperti ke laut, sungai, atau danau. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur dan mata air. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya air sungai ataupun air danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap dan membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang kembali.
Dari proses siklus air itu, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya saja, wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat menarik 3 kesimpulan. Yang pertama, air tidak habis karena mengalami siklus atau perputaran. Lalu yang kedua, siklus air terdiri dari penguapan atau evaporasi, pengendapan, pengembunan, presipitasi, dan penyerapan atau infiltrasi. Lalu yang ketiga, tugas kita sebagai manusia, kita wajib menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan agar air bersih tetap tersedia. Demikian pembelajaran kali ini tentang siklus air. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.